Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. bro. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di pertemuan kuliah fisika dasar kembali. Di pada sekarang di pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang besaran dan satuan gitu ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Monggo berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Ya. Kita langsung ya, saya share materinya dulu. Sudah terlihat semua di layar? Sudah, Bu. Oke. Dah. Nah, Wah. ya. Kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan konversi. Oke. Nah, empat hal yang nanti akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama, tentang pengukuran. Yang kedua, tentang besaran. Yang ketiga, satuan. Dan yang keempat adalah konversi. Nah, Eh, pertama, kita membahas tentang pengukuran dulu. Nah, menurut teman-teman di sini, ini gambar apa? Gambar, Garis, hah? Gambar apa? garis, Garis. garis. Orang mengukur itu di atas meja. Ya, orang ukur. Iya. Yang besar itu hewan itu adalah hewan gajah ya. Nah, jadi kira-kira dari gajah ini apa Oh, aja yang bisa slide diukur? slide-nya belum ke geser, Bu. Masih di slide Belum? pertama. Ya, Sudah? belum ke slide 3. Slide pertama, Bu. Masih di Oh, slide yang pertama. gitu ya. Coba saya Ya. ulang lagi. Oke, oke. Udah? Nah, Sudah ada keluar gajahnya? sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Udah, Bu. Oke. Ya. Ini gambar gajah. Jadi kira-kira apa yang bisa diukur dari gajah ini? Apanya? Apa aja? Tingginya, Tingginya, oke. Terus? beratnya, berat dari gajah. Berat. Oke, masa ya, masanya. Ya. Terus? Betul ya. Volumenya. Tenaganya, Bu. Apa? Tenaga dari gajah. Oh ya, tenaga tekanannya seperti itu ya. Kalau dia berjalan gitu. Nah, ternyata memang benar ya, yang bisa diukur dari gajah beberapa hal itu tentang tinggi. Masanya berapa, terus panjang gajahnya berapa, itu kita bisa mengukur. Nah, ukuran-ukuran berupa tinggi, massa, panjang itu merupakan besaran fisis. Nah, saat ini kita akan bahas tentang besaran. Sebenarnya apa besaran itu? Gitu ya. Nah, besaran itu ternyata adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan angka, dan dapat diukur secara kuantitatif ya. Itu namanya besaran. Contoh besaran apa saja? Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam fisika sendiri, besaran itu dibagi jadi dua, ya. Nanti kita akan menemukan besaran-besaran ini di pelajaran-pelajaran selanjutnya ataupun di pelajaran-pelajaran lain di teknik sipil. Nah, besarannya itu ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, bedanya apa besaran pokok dengan besaran turunan? Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang digunakan sebagai dasar mendefinisikan besaran lain atau besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Namanya pokok itu pasti dasar. Jadi dia itu sudah ditentukan ya bahkan di dunia di internasional kesepakatan internasional besaran pokok itu apa saja itu sudah ditentukan gitu. Nah, sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi hasil perkalian, hasil penjumlahan dan pembagian
ya dari besaran pokok itu nanti akan menjadi besaran turunan gitu ya. Yang belum apa yang tidak yang videonya belum dinyalakan minta tolong dinyalakan ya. Nggih. Nah, terus kemudian Mohon eh, maaf, nggih, Pak. nggak bisa nyalakan video. Ya, sudah nyala, Pak. Nggih. Sebe- Ya, jadi besaran dan satuan yang digunakan di dalam sistem internasional itu ada 7 jumlahnya. Ya, nanti teman-teman bisa menemukan di berbagai apa pelajaran seperti itu. Terus kemudian di sini ada 7 ya, ada massa, panjang, besaran waktu, besaran arus listrik, besaran temperatur, besaran jumlah zat, dan juga besaran intensitas cahaya. Nah, ada satuannya, ada juga dimensinya. Nanti kita akan bahas. Nah, sedangkan besaran turunan itu ada banyak. Ya, contoh misalkan di situ ada besaran turunan berupa luas. Nah, luas itu merupakan turunan dari besaran panjang ya. Di mana luas itu kan panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar, panjang itu satuannya meter, lebar itu juga satuannya meter. Jadi ketika meter kalikan meter, jadinya meter persegi nama satuannya. Nah, simbolnya M pangkat 2, begitu ya. Nah, dalam satuan dasar tulisannya tetap M pangkat 2. Nah, begitupun di sini besaran-besaran yang lain. Nanti bisa dilihat ya, ada volume, ada kecepatan, ada massa jenis atau rho, ya. Terus kemudian ada gaya Newton ya dengan simbol N di mana satuan dasarnya adalah kilogram meter per sekon kuadrat begitu. Nah, terus sampai ada besaran-besaran yang lain. Nah, terus kemudian satuan gitu ya. Satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran ya ditetapkan sebagai satu. Jadi kalau misalkan besaran dia punya punya ukuran, nah ukurannya berapa? Nah itu nanti ditetapkan. Nah, penetapannya itu disebut satuan. Contoh apa? Contoh misalkan satuan panjang. Ya, satuan panjang itu ada meter, ada kilometer, ada hektometer dan seterusnya. Ada satuan waktu, ada detik, ada menit, ada jam. Kemudian ada juga satuan apa ya namanya massa, satuan massa itu ada gram, ada kilogram gitu. Nah, sedangkan sistem satuan sendiri, sistem satuan itu ada dua ya, ada sistem metrik, ada non metrik. Kalau metrik itu ada sistem MKS, ada sistem CGS ya. MKS itu meter kilogram sekon atau CGS itu sentimeter gram sekon. Nah, sedangkan non metrik itu eh, sistem dari yang biasanya sistem British gitu ya. Nah, terus di situ di sebelahnya ya sistem satuan ada 7 ya. Di situ nama besarannya ada 7. Sistem satuan internasionalnya juga ada 7. Kalau panjang itu nanti ukuran internasionalnya ya meter. Massa itu pakai kilogram. Waktu itu pakai sekon. Suhu itu pakai Kelvin dan seterusnya. Tuh. Nah, terus ada kita membahas tentang konversi. Mengapa kita itu perlu membahas tentang konversi? Karena ternyata di belahan dunia yang lain, ya, tidak semua dunia itu menggunakan satu ukuran yang sama. Nah, untuk menyamakan persepsi atau ukuran antara satu tempat dengan tempat yang lain, itu kita menggunakan konversi. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah konversi dari sistem satuan internasional ke British ya, dari kilometer diubah menjadi mil. Nah, itu nanti bisa diganti.
Nah, terus selain itu kita juga bisa menganalisa dimensi, gitu ya. Suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Artinya, ketika dimensinya itu sama, kita bisa memberlakukan besaran itu ya dengan penjumlahan atau pengurangan begitu. Nah, apa gunanya ya? Gunanya untuk menurunkan suatu satuan dari suatu besaran dan untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Ini contoh ya, contoh dimensi pada besaran pokok. Nah, kalau panjang dimensinya itu L. Cara penulisannya pakai dalam kurung yang kotak begitu ya. Terus massa itu pakai M. M besar, waktu itu pakai T. Nah, terus kalau misalkan kita cari gitu ya, contoh ini, kelajuan dimensi dari kelajuan. Kelajuan itu kan jarak dibagi waktu. Maka kita cari dimensi jarak itu adalah panjang L, sedangkan dimensi waktu itu adalah T. Berarti apa? L per T. Nah, berarti dimensi kelajuan itu adalah L per T. Nah, terus kalau misalkan kita mau cari percepatan juga sama ya. Kecepatan itu kan V per T. Nah, berarti P-nya itu dimensinya L per T. Nah, sedangkan T waktu itu dimensinya T. Berarti kan eh, L dibagi T dibagi T. Gitu ya. Nah, itu kalau disederhanakan menjadi L per T kuadrat. Nah, ini salah satu beberapa ya contoh tentang dimensi. Nah, jadi kuliah kuliah kita tentang besaran pokok ya cukup singkat karena memang ini kita masih di dasar ya. Nanti kalau sudah ke pertemuan selanjutnya, ke materi-materi selanjutnya, kita akan membahas lebih panjang lagi. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya Monggo. Bu, mau tanya, Oh, nggih, Mas Ardik, monggo. itu kenapa harus pakai besaran dan satuan, gitu? Keunggulannya apa? Oh ya. Jadi kalau bisa kita bayangkan ya, kalau misalkan kita nggak punya satuan, kita nggak punya besaran, kita nggak punya satuan, kita itu pasti akan bingung, ya. Panas, panas, panas piye, panase, yuk pokoknya panas begitu. Nah, atau misalkan itu loh panjang, panjangnya berapa? Ya pokoknya panjang begitu ya. Jadi nggak ada ukuran tertentu panjang itu berapa, besarnya berapa meter atau berapa kilo, begitu nggak ada ya. Kayak akhirnya membuat kehidupan kita itu menjadi bingung gitu ya. Sehingga hal keunggulan pertama ketika kita itu memakai besaran dan satuan itu adalah memudahkan komunikasi. Bisa jadi kita misalkan di Jawa ya, di Jawa itu kadang itu kita pakai ukuran hasta. Hasta itu tangan gitu ya. Nah, kita pakai ukuran hasta. Nah, padahal hasta orang satu dengan orang yang lain itu bisa aja mungkin di Jawa pakai hasta. Lah nanti kalau misalkan di Eropa sana pakainya kaki misal, kan beda-beda gitu ya. Nah, kalau mau menyamakan kan bingung nanti. Mau ngobrol itu juga nggak akan bisa apa ya, nggak bisa lancar begitu. Sehingga ketika dibuat sebuah besaran pokok, ada persetujuan, nanti ada acuannya begini, kalau panjang itu begini, masa itu begini, waktu itu begini, maka nanti kalau mau ngobrol itu atau mau mengkomunikasikan sesuatu itu akan jauh lebih mudah. Terus yang kedua itu adalah membuat pengukurannya itu lebih akurat dan lebih konsisten. Ya, kayak tadi, hasta antara satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda. Nah, kalau misalkan kita punya besaran yang sudah ditentukan, 1 meter tuh ya sekian, 1 senti itu ya sekian, begitu ya, itu akan membuat
sat- semuanya itu sama rata ya besar. Apa namanya, panjangnya itu sama atau masanya itu sama. Nah, yang ketiga itu penyederhanaan ya, sebagai bentuk penyederhanakan dan analisa data, membantu analis dalam menganalisa data. Sebagaimana kalau tadi kita belajar tentang konversi gitu ya, itu kita bisa menyederhanakan dari misalkan di sini kita pakai kilometer, di sana pakai mil, terus mau membandingkan gitu, biar lebih sederhana gimana? Oh, yang kilometer, yang mil dimasukkan ke kilo saja, atau yang kilometer dimasukkan ke mil saja, begitu. Nah, yang keempat adalah bentuknya lebih aplikatif ya, baik itu di dalam akademik maupun profesional. Ya, kalau misalkan di dunia akademik mungkin di lab ya, di lab kita kalau nggak punya standar ukuran itu ya bingung gitu ya. Atau di teknik sipil mau bangun gitu ya, mau bangun gedung lantai 3 atau lantai 2 itu kalau nggak pakai ukuran gimana mau menyamakan ya. Jadi eh, aplikatif sekali gitu ya, besaran dan satuan itu. Ataupun bahkan di dunia kehidupan sehari-hari begitu ya, itu kalau nggak ada ukurannya juga bingung ya. Misalkan eh, standar misalkan dalam dunia kesehatan gitu ya, kalau sakit sakit itu panas, nah kategori panas tuh harus berapa derajat begitu kan, ada standarnya. Kalau nggak ada standarnya juga bingung, kita bilang panas ternyata dokternya nggak bilang itu panas gitu nggih. Eh, Kira-kira begitu. Gimana Mas Herdik atau yang lain sudah paham ya? Oke, Oke, ya. paham. Ya, Bu. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya Bu. Oh, nggih, monggo. Oke. Kalau nggak salah itu kan besaran ada besaran skalar dan vektor Bu ya. Ya, eh, Oke. ya, Bagaimana kita membedakan kedua besaran itu? oke. Ya, kalau besaran vektor, vektor itu adalah eh, nanti sebenarnya ini materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi kalau skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ya, contoh misalkan suhu udara, ya, suhu, atau waktu itu hanya punya nilai, gitu. Sedangkan vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan dia punya arah, ya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan kecepatan, ya. Kecepatan itu adalah besaran turunan. Dia vektor. Karena apa? Karena dia punya nilai. Nilainya kecepatannya berapa? 360 kilometer per jam, misal. Nah, dia punya arah. Arahnya kemana? Begitu. Nah, itu vektor. Kalau skalaar, yang lebih mudah ya kelajuan. Kalau kelajuan itu hanya punya nilai saja ya, meskipun di sana apa dimensinya sama ya dengan kecepatan, tetapi terbeda termasuk besaran skalar, satunya termasuk besaran vektor gitu. Bagaimana, Pak? Oke, Oke. sudah jelas. Iya, Terima kasih. terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Sudah? Ya, Ya, sudah jelas nggih? Oke, kalau sudah jelas nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang vektor. Nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk mempelajari lebih dulu vektornya karena nanti sebelum pelajaran kita mau kuis dulu. Gitu ya. Ya. Terima kasih perkuliahan kali ini kita tutup dulu ya dengan berdoa. Monggo berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi